Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 4 akan menjelaskan sedikit tentang pembelahan sel secara meiosis dan mitosis. Profase, ciri-cirinya ada 3, yaitu yang pertama, membran inti lenyap, yang kedua, kromatin jadi kromosom, yang ketiga, sentriol menuju kutub masing-masing. Di sini ada contoh gambarnya. Metafase. Metafase memiliki ciri-ciri yaitu 1. Kromosom mulai tampak jelas dan selaput inti menghilang. Yang kedua, terbentuk benang-benang gelondong dan kromosom tersusun pada bidang pembelahan. Yang ketiga, kromosom bergerak ke arah kutub melalui benang-benang gelondong. Yang keempat, plasma sel mengalami penyempitan di bagian ekuator. Ciri anafase pada mitosis, kromosom membelah dan bergerak ke kutub. Terbentuknya gelondong pembelahan, terbentuknya dinding inti dan nukleus, bergeraknya tiap pasangan kromosom ke kutub, kromatin sampai ke kutub-kutub sel. Selanjutnya yaitu ciri telofase pada mitosis. Yang pertama, benang-benang spindel menggantung menghilang. Yang kedua, membran inti terbentuk kembali. Yang ketiga, kromosom berubah menjadi kromatin kembali. Yang keempat, nukleus terbentuk kembali. Dan yang terakhir, sitokinesis selesai menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat diploid. Profase 1. Yang pertama, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, fragmen, dan terbentuk gelondong pembelahan. Yang kedua, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Yang tiga, terjadi pindah silang, pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatin non-saudara. Ini contoh gambarnya. Metafase 1. Metafase 1 memiliki ciri-ciri inti tidak tampak lagi dan mikrotubul membentuk spindel di antara 2 sentriol yang berada di antara 2 kutub yang berlawanan. Yang kedua, kromosom homolog berderet di bidang ekuator. Anafase 1. Kromosom akan tertarik hingga memisah menjadi 2 kromosom yang memiliki 2 kromatid. Kromatid akan ditarik menuju kutub berlawanan dengan benang spindel. Telofase 1 pada meiosis yaitu pertama, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang kedua, membran inti mulai terbentuk kembali. Yang terakhir, sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat hiploid. Profase 2. Yang pertama, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Yang kedua, kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Sini contoh gambarnya. Selanjutnya adalah metafase 2. Metafase 2 memiliki serabut gelondong terbentuk kembali. Yang kedua, kromosom bergerak menuju ekuator. Yang ketiga, melekat pada serabut-serabut gelondong melalui sentromel. Anafase 2 memiliki ciri-ciri benang-benang spindel nantinya akan ditarik oleh kromosom hingga membentuk kromatid bersaudara secara terpisah. Kromatid akan ditarik sampai ke kutubnya. Telofase 2 pada meiosis yaitu pertama, benang-benang spindel sudah hilang. Yang kedua, membran inti sel terlihat. Yang ketiga, sitokinesis berlangsung akhirnya muncul. Yang keempat, sel anak yang hiploid atau mengandung kromosom setengah jumlah kromosom sel induk.